Harganya butuh tinggi. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi memberikan isyarat untuk gabung ke Partai Gerindra. Budi Ari juga menyerukan kader Projo memperkuat partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut langkah Projo itu sebagai keputusan tepat. Kongres Organisasi Relawan Projo pekan lalu menetapkan arah baru politik Projo. Organisasi relawan pendukung Joko Widodo ini menyatakan akan mendukung Presiden Prabowo Subianto. Budi Ari Setiadi yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum Projo juga sempat mengungkapkan isyarat untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Budi Ari juga menyerukan kepada kader atau relawan Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo demi mendukung seluruh agenda politiknya. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi rencana Budi Ari dan relawan Projo bergabung ke Partai Gerindra. Menurut Wapres, para relawan seharusnya menginduk ke Presiden. Putra sulung Presiden Jokowi ini bilang bergabungnya relawan Projo ke partai yang dipimpin Prabowo akan dapat memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif. Ya, saya kira itu hak sebagai warga negara yang ingin bergabung ke partai manapun. Saya kira itu juga keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan memang harus menginduk ke Pak Presiden, memastikan misi-misi program-program berjalan dengan baik. Jadi saya berikan apresiasi untuk Projo. Organisasi Projo merupakan salah satu kelompok relawan yang berperan mengantar Joko Widodo ke kursi kepresidenan selama 2 periode. Di Pilpres 2024 lalu, Projo memberikan dukungan pada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo sempat ditunjuk sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Prabowo. Namun baru beberapa bulan menjabat, Budi Ari direshuffle. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum Projo Budi Ari mengisyaratkan gabung ke Partai Gerindra. Wapres Gibran sebut sebagai keputusan yang tepat. Apakah ini berarti Jokowi telah merestui relawan pendukungnya gabung ke Gerindra? Kita bahas bersama Ketua DPP PSI Valdo Maldini dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Udah Valdo sama Bung Ray, apa kabar? Baik sejauh ini, alhamdulillah. Baik, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Valdo, keputusan Budi Ari yang katanya mau ke Gerindra, PSI lihatnya seperti apa sih? Iya, kita tentu hormati ya pilihan politik Pak Budi Ari. Dan kita pengen ngucapin selamat juga. Welcome to the club, welcome to the jungle. Saatnya memperjuangkan apa yang menjadi tujuan politik, ide-ide besar yang selama ini dibawa dalam skema relawan ya dalam bentuk peraturan, dalam bentuk undang-undang, dalam gagasan dan pertarungan politik elektoral bahkan gitu. Karena memang itu dijamin konstitusi pilihan tersebut. Karena kan tujuan akhirnya itu satu Mbak, bahwa ini untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran dan juga menyejahterakan rakyat. Karena kita tahu relawan juga punya kaki-kaki di daerah dan langkah itu untuk menjaga percepatan kinerja pemerintahan yang kali ini dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran.
Dan kami kira ini juga sebagai sebuah tanda politik yang dewasa ya, karena kan demokrasi yang matang itu kan ketika perbedaan itu tidak memutus arah perjuangan kita, Mbak. Kita boleh beda bendera, tapi tetap kibarkan panji yang sama, yaitu kemajuan Indonesia, Indonesia maju. Dan kami kira ini juga ruang pengabdian yang lebih besar bagi Pak Budi Ari. Karena kan kita tahu Pak Budi Ari ini kan sebenarnya berakar dari tokoh politik juga. Sebelumnya beliau adalah Ketua Litbang di DPD PDIP Jakarta. Bikin relawan dan sekarang kembali lagi ke partai politik. Jadi ya selama semangatnya sama, kerja, tulus, berpihak pada rakyat, kita mengucapkan selamat, good luck, all the best, semoga menang. Welcome to the club kalau kata Bung Faldo. Bung Rey, sebenarnya langkahnya Mas Budi Ari ini apa sih yang kita bisa katakan berbeda jalur dari relawan sekarang masuk ke partai politik Gerindra pula yang berada di bawah langsung Presiden Prabowo? Ya mendekatkan dirinya kepada kekuasaan. Kan kalau semata-mata hanya untuk mendukung presiden kan tidak perlu ganti wajah kan. Relawan juga bisa. Relawan dengan implikasinya ini, apa kalau jadi kader Gerindra? Dulu mereka mendukung Pak Prabowo itu atas dasar projo. Dengan pengertian yang sebelumnya. Projo itu pro Jokowi, gambarnya siluetnya Pak Jokowi gitu ya. Lalu mereka juga mendukung Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya. Lalu kenapa di tengah jalan mereka berubah? Berubahnya dalam artian? Pertama mereka katanya mau ganti logo. Kedua nama Projo itu bukan Pro Jokowi tapi nama lain diambil dari bahasa Sangsekerta. Lalu kalau kita baca lagi misalnya pernyataannya karena apa namanya itu ya keikutsertaan atau nggak tunduk kepada persona orang. Tapi ya pada macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak identik hanya Pak Jokowi aja begitu ya, memperluas? Enggak maksud saya kan mereka berubah dong. Kan kalau udah begitu tuh berubah setidaknya setengahnya kan. Gitu. Nah, berubah dari yang awalnya. Kenapa perubahan itu harus dilakukan kalau mereka awalnya semua membawa identitas yang sebelumnya gitu maksud saya. Nah, Bung Faldo melihat ada pivot, ada perubahan arah juga ini setengah-setengah dari Mas Budi Ari dengan ingin masuknya ke Gerindra. Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena kan sebenarnya partainya Pak Jokowi itu identiknya meskipun secara struktural tidak resmi, tapi kan partainya Pak Jokowi itu PSI, bukan Gerindra. Gerindra identiknya dengan Pak Prabowo, Bung Faldo. Ya, pertanyaan Bang Rey itu pertanyaan banyak orang juga. Kadang saya juga pengen nanya Mbak sebenarnya. Lah jadi pengen nanya semua dua-duanya. Iya, karena kan saya bukan jubir projo nih, saya ketua DPP PSI. Iya. Tapi PSI kebacanya gimana? Tapi memang gini, memang kalau saya lihat kan bedanya mungkin kalau saya dalam skema relawan, Mbak, ya mereka nggak terlibat dalam entitasnya itu nggak ada gitu sebagai pengambil kebijakan. Mungkin ya, ini saya mencoba berandai-andai dalam logika berpikirnya teman-teman projo lah gitu. Ya. Nah terus juga misalnya program itu karena relawan gitu, spirit volunteerismnya dalam kebijakan-kebijakan Republik itu ada gitu, misalnya Mbak. Karena kan memang latar belakangnya volunteerism, relawan, dan civil society gitu. Walaupun memang ini juga pasti ada kritikan dan pertanyaan bagi banyak orang gitu. Apalagi hari ini Mbak, jejak digital itu kan luar biasa gitu. Semuanya bisa direcord apa yang kita omongin di masa-masa lalu. Nah tapi ya kita kembali lagi sebagai sebuah langkah yang kami kira diambil. Tentunya kalau Pak Budi Ari ke Gerindra ya dinda-dindanya ke PSI juga nggak apa-apa gitu kan. Ya kan, itu kan juga pilihan karena kan saya tahu bahwa relawan itu bukan milik satu partai politik. Ya. Mereka juga gerakan rakyat, punya nilai, punya kerja nyata, dan PSI juga spiritnya juga ada spirit civil society, spirit volunteerism. Bang Rey lebih tahu lah, karena Bang Rey mungkin lebih awal di PSI, mencermati PSI dibanding saya yang sebelumnya dikirain di PSI. Ya, mencermati PSI lah. Karena kan saya juga termasuk orang yang juga pivot Mbak gitu. Dan memang tuduhan ABCD itu banyak. Nah sekarang tugasnya teman-teman projo yang menjelaskan aja secara rasional, secara masuk akal, sehingga tuduhan itu bisa dijawab gitu. Kalaulah nggak bisa jawab tuduhannya, ya udah kerja aja, biar waktu yang menjawab. Kalau ditanya lagi sama netizen, ya tanya aja sama waktu, bilang gitu aja.
Tapi kalau tanya ke Mas Wapres, Bung Rey, kata Mas Gibran, kata Wakil Presiden Gibran Rakabuming, ini keputusan yang tepat yang diambil. Ya mau gimana lagi? Itu normatif karena ya udahlah iya, gimana Wapres lagi. mau ngomong apa lagi? Masa mau mengatakannya, yuk kok bubar, nggak dukung saya lagi atau apa kan? Enggak lah ya kan. Itu normatif, nggak usah terlalu dilihat bahwa itu seolah-olah Mendukung. ya, itu satu. Yang kedua kan kita tahu juga gaya komunikasinya keluarga Pak Jokowi kan. Seringkali ngomong A tapi sebetulnya yang diinginkan B gitu ya. Jangan-jangan sebetulnya di balik itu yang mengatakan yo Ari kok pindah. Jangan-jangan gitu loh. Jadi harus dilihat track record gaya komunikasi mereka gitu. Tapi yang ketiga gini, kalau relawan mengubah dirinya mendukung satu partai, mereka sudah nggak tepat disebut relawan. Gitu. Atau orang ketuanya atau sebagian anggotanya duduk sebagai pengurus partai politik, itu juga nggak tepat lagi disebut sebagai organisasi relawan. Ya. Jadi mereka itu Karena sudah beda kendaraannya, nggak bisa badannya relawan itu sama tidak partai terafiliasi politik. dengan partai politik. Itulah makanya dibuat dibuat kotaknya namanya relawan. Ya. Mereka bergerak atas inisiatif sendiri-sendiri Ya. demi kepentingan yang mereka inginkan bersama dengan orang tertentu atau wajah tertentu. Jadi kalau mereka orang yang pengurusnya itu bagian dari partai politik atau orang yang ikut serta partai politik, ya ini bukan lagi organisasi relawan. Lebih tepatnya mereka masuk menjadi organisasi underbow dari partai politik tertentu. Ya. Nah kalau itu yang dilakukan oleh Projo yang lalu gitu ya, sebaiknya menurut saya lebih baik menyatakan diri Projonya udah selesai. Kami berubah wajah total. Kalau kata anak muda sekarang ganti skin ya, udah bukan relawan lagi. Itu lebih menurut saya itu lebih tepat. Lalu mengatakan bahwa kami ini bagian dari partai politik tertentu, meskipun tidak secara struktural, tapi itu yang kita sebut sebagai underbow dari partai politik. Hubungan strukturalnya nggak kelihatan, tapi jelas. Ya kan hubungan politiknya ada gitu. Nah itu mungkin jauh lebih tepat untuk menghindari segala macam perdebatan, termasuk menurut saya lah, ya kan boleh jadi orang-orangnya Pak Jokowi juga mungkin kecewa dengan sikap, mungkin loh ya, dengan sikap Bung Ari, yang menurut saya memang lebih tepat mereka mengatakan kami sudahi yang namanya Projo, ya kan, kami bentuk organisasi baru, entah itu organisasi relawan atau itu organisasi underbow partai politik. Terserah mereka, nggak ada perdebatan. Oke, apalagi sebenarnya yang jadi pertanyaan kan ini setelah Mas Budi Ari juga ketemu sama Pak Jokowi, menyatakan bahwa akan bergabung ke Gerindra. Atau kalau kita membaca juga pernyataannya Mas Wapres Gibran yang bilang tadi keputusan yang tepat, kalau kata Bung Rey, kayaknya itu normatif aja. Sebenarnya kalau di PSI suaranya Pak Jokowi gimana sih, Bung Faldo? Apakah ada restu atau enggak? Jawabnya nanti di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Booster. Ketombe, no worries. Lion. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Linca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Wingscare. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
kelompok relawan Jokowi Projo mengalihkan dukungan pada Presiden Prabowo. Projo tak sendiri, sebelumnya sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi juga mengalihkan dukungan. Ada apa di balik manuver beralihnya dukungan relawan Jokowi ini? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Ketua Umum Projo Budi Ari mengisyaratkan gabung ke Partai Gerindra. Wapres Gibran menyebut sebagai keputusan yang tepat. Apakah ini berarti Jokowi telah merestui relawan pendukungnya gabung ke Gerindra? Kita masih membahasnya bersama Ketua DPP PSI, Faldo Maldini, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bung Faldo, emangnya Pak Jokowi merestui itu kalau Pak Budi Ari, Mas Budi Ari mau pindah ke Gerindra, mau masuk Gerindra? Mau ya, baru mau. Ya sebenarnya kan Pak Jokowi, Gerindra, Projo, Mas Wapres, semua kan dukung Pak Prabowo, Mbak. Jadi nggak perlu kita pisah-pisahin kalau seandainya nggak ke koalisi, ini koalisinya gede gitu, nggak ke A, tapi ke B, berarti nggak untuk Pak Prabowo. Semuanya kan untuk Pak Prabowo sebenarnya. Dan Pak Jokowi pun mendukung Pak Prabowo, jelas sikapnya tegas. Pun juga dengan Mas Wapres gitu. Ketika tadi ditanyakan posisi Mas Wapres kan jelas support sesuai konstitusi, menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden ya di bawah arahan dari Pak Prabowo sebagai presidennya gitu. Jadi kami kira itu sudah sesuai dengan skemanya gitu, dan PSI ya nggak perlu dibentur-benturin lah. Kita kan sama Gerindra nih sama-sama dukung Pak Prabowo, Mbak, di 2024, Gerindra sebagai pengusung, PSI sebagai pendukung gitu kan. Jadinya ya semuanya dalam kerangka Indonesia yang maju gitu. Nah, dalam konteks Pak Jokowi tentunya aman-aman aja, Mbak, gitu loh. Pak Jokowi yang ya dalam konteks PSI itu PSI yang butuh Pak Jokowi, bukan Jokowi yang butuh PSI. Hal yang sama menurut saya juga terjadi di beberapa kelompok relawan. Kita kok yang butuh Pak Jokowi, dan kita karena selama ini menjadikan Pak Jokowi, PSI ya dalam hal ini sebagai inspirasi kita, bagaimana politik rasional, kebijakan yang dibuat, walaupun bisa didebat oleh Bang Rey, tapi kita bisa jawab juga gitu loh. Tapi ya intinya arah kita itu ya politik yang masuk akal. Nah, dalam hal ini melihat langkah dari Pak Budi Ari tentunya bebas gitu. Tapi belum tentu juga ketum ke sana, ya kita paham-paham aja lah. Bisa jadi dinda-dindanya ke sini gitu loh. Ya. Jadi kan ini kan nggak ya kalau Bang Ray tadi bilang bubarin aja Projo. Ya mungkin Bang ya, karena masuk partai ini kan nggak gampang Bang Ray. Butuh uji coba, riset, mungkin dulu ketua dulu maju, habis itu dinda-dinda lihat. Kita nggak tahu Bang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu. Karena kan organisasi relawan ini kita tahu sejak 2014 lah masifnya Mbak Friska dan Bang Ray. Sebagai kelompok yang hadir dalam diskursus politik Indonesia. Jadi ya menurut saya sih Mas Gibran, Pak Jokowi, PSI, Gerindra, semuanya kita dukung Pak Prabowo, tegak lurus. Ya, aman aja, tapi secara di lapangannya kan tentu akan berbeda, Bung Rey. Karena ya perekatnya semuanya sekarang ada di koalisinya Pak Prabowo. Tapi apa beda implikasinya kalau Mas Budi Ari masuk Gerindra? Ya implikasinya ya tentu dilihat dari soal pertama ya. Seberapa banyak sih gerbong yang akan dibawa oleh saudara Ari gitu. Karena di dalam politik ini kan kalkulasinya ada dua tuh. Pertama adalah gerbongnya sebanyak apa, yang kedua duitnya sebanyak apa kan gitu. Jadi kalau di antara dua-duanya kita nggak punya ya repot. Atau jangan kan bawa gerbong, masuk Gerindranya pun kan tidak mudah juga. Jadi kader apakah semudah itu? Itu yang kedua tuh. Langkah pertamanya Gerindranya lihat dulu, ini sebesar apa nih, kan kira-kira gitu. Nah yang kedua kalau nggak dilihat jumlahnya, dia ini ada asetnya nggak nih, kan kira-kira gitu. Nah setelah itu baru kemudian ini organisasi tepatnya ditaruh di mana, kan kira-kira gitu. Karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung nanti misalnya Bung Ari mengatakan saya jadi salah satu ketua ya, nggak bisa juga di organisasi kayak begitu kan gitu lagi. Meskipun sebelumnya kalau relawan ketua umum belum tentu juga kalau di parpol bisa dapat jabatan strategis, ya kan? Tidak bisa, makanya kan kalau misalnya dilihat dari Gerindranya kan mereka akan lihat nih ini sebesar apa, asetnya sebesar apa. Ya, gerbong dan aset itu seberapa besar yang bisa dibawa. Lalu dengan itu mereka mau taruh ini di mana kan? Tapi kan sudah jelas kalau misalnya Projo mengatakan saya jadi
targetnya ke wakil ketua ya gitu. Kan belum tentu itu dikasih oleh Gerindra kan, kegedean kan kira-kira gitu ya. Nah oleh karena itulah saya sarankan tadi, memang sebaiknya Projo itu ganti aja. Sebab gimana pun Projo itu ikoniknya Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya mereka taruhlah misalnya ya menempelkan organisasi ini kepada Pak Prabowo dengan fokus mereka adalah membesarkan Pak Prabowo, yang ke bawah itu tetap namanya Pak Jokowi. Karena Projo itu sejak awal Pro Jokowi. Betapapun mereka maknanya dengan makna yang lain, ikonnya tetap Pak Jokowi. Nah itulah saya mengatakan lebih baik diganti saja, buat ikon baru yang khususnya kepada Pak Prabowo. Nah saya menawarkan namanya jadi Probo. Pro Prabowo. Pro Prabowo kan kira-kira gitu. Gambarnya mungkin tadi ada iklan katanya sembara ini ya. Sembara logonya. Ya logonya dibuat logo siluetnya Pak Prabowo gitu. Jelas gitu loh. Ya. Jadi Gerindra juga gak ragu-ragu untuk menerimanya. Ya. Sebab kalau dengan seperti yang sekarang, sekalipun siluetnya Anda ubah menjadi gambar yang lain, kan nggak lucu kan misalnya Projo tapi gambarnya Pak Prabowo, kan nggak lucu juga kan kira-kira gitu ya. Atau misalnya Pak Muzani gitu gambarnya kan nggak lucu juga kan. Jadi harus dilekatkan kepada orang yang paling dekat. Mungkin dengan cara begitu Pak Prabowo makin wah cakep juga ini kata Pak Prabowo. Masih bisa diajak untuk masih bisa. Ini cakep nih. Pertimbangan. Ini namanya total nih. Tanggung jawab kita ini kata Pak Prabowo. Ya kan? Apakah kalau Bung Faldo lihat ini masih agak ragu-ragu Mas Budi Ari ini apakah mau full judulnya Pak Prabowo atau ya masih ingin ada Pak Jokowi juga, karena mau nggak mau kan tidak bisa dipisahkan gitu. Projo itu Pro Jokowi seperti yang tadi Bung Rey bilang. Bung Faldo. Iya, kalau kita melihat statement dari pihak Partai Gerindra ya, ini pura-pura jadi jubir Gerindra nih saya nih. Jadi ya Gerindra partai yang terbuka Mbak, disampaikan juga, dan memang ya tentunya bahagialah partai politik kedatangan tokoh Mbak. Kita anggaplah tokoh Pak Budi Ari. Tapi memang di satu sisi dalam konteks yang disampaikan Bang Rey, tentu ya partai politik juga punya perhitungan sendiri. Ya ibarat kalau mau akuisisi bisnis dihitung juga valuasinya Mbak. Ya. Ini valuasinya ada feasibility studies dulu, due diligence dulu lah gitu. Ini bener nggak asetnya sesuai yang dicatat atau sama yang diklaim nih gitu kan? Karena kan nggak boleh, ya nggak mudah juga bagi partai politik untuk hal itu. Tapi saya percaya niatan dari Pak Budi Ari masuk ke arena politik untuk membuat peraturan yang baik. Mudah-mudahan kalaupun nyalek untuk memperjuangkan undang-undang yang baik. Kalaupun jadi kepala daerah mungkin di kampung halamannya mudah-mudahan menang gitu. Ya. Karena kan kalau ketika udah ketemu politik ya beliau yang akan jadi tokohnya. Jadi kami kira ya kami merayakanlah niatan bergabungnya Pak Budi Ari ini sebagai kader partai politik. Mudah-mudahan sukses. Apakah dari relawan akan ganti skin jadi kader partai, dan apakah juga akan berganti nama Projonya, kita akan lihat nanti bagaimana akhirnya. Terima kasih Bung Faldo Maldini, Ketua DPRD. Terima kasih juga Bung Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Jangan kemana-mana karena ada informasi Zohran Mamdani, seorang politisi muda berusia 34 tahun terpilih sebagai wali kota muslim pertama dan sekaligus termuda di